Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Pak Putro di kelas 6. Oke, kali ini Pak Putro akan membahas mengenai soal tryout kemarin pada hari Senin tanggal 28 Februari 2021 soal bahasa Indonesia. Tetapi kali ini Pak Putro akan membahas dari nomor 1 sampai 20 dahulu. Untuk nomor 21 dan sampai dengan 40 akan Pak Putra lanjutkan di video selanjutnya. Tapi sebelum masuk pembahasan ya, berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan adanya pembahasan soal ini anak menjadi lebih terbuka dalam belajar dan jadi lebih memahami materi bahasa Indonesia yang kemarin anak-anak kerjakan untuk menghadapi soal bahasa Indonesia yang akan dihadapi ke depannya. Baik, kita lanjut ke soal yang pertama. Indonesia menargetkan tahun 2045 menjadi negeri maju yang dapat bersaing dengan negara-negara lain. Makna kata maju pada teks tersebut adalah pilihannya adalah A. Berjalan atau bergerak ke muka, B. Berpikir menjadi lebih baik, C. Bersaing dengan negara lain, D. Mencapai keberadaban yang tinggi. Oke, jawabannya dari soal tersebut adalah yaitu D. Mencapai peradaban yang tinggi. Kenapa tidak A. Berjalan atau bergerak ke muka? Karena negara itu tidak bisa berjalan. Yang tidak berjalan adalah manusia atau makhluk hidup. Kemudian yang B, berpikir menjadi lebih baik. Mungkin kurang tepat juga karena konsepnya adalah negara maju yang dapat bersaing dengan negara-negara lain. Kemudian yang C, bersaing dengan negara lain. Ini juga tidak mungkin jawabannya C karena sudah dipaparkan, dan yang D adalah jawaban yang paling tepat, yaitu mencapai peradaban yang tinggi sehingga dapat bersaing dengan negara-negara lain. Seperti itu. Dan soal yang kedua, pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Imunisasi bertujuan untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas. Makna istilah imunisasi adalah A. Penyebab penularan penyakit, pengimunan untuk pengebalan terhadap penyakit, C. Suntikan pada pasien agar sembuh dari penyakit, D. Penanaman bibit penyakit yang sudah dilemahkan. Jawabannya adalah B. Pengimunan agar kebal terhadap penyakit. Oke, anak-anak dulu juga pernah ya merasakan yang namanya bias suntik, campak atau polio, supaya anak tidak terserang dengan penyakit tersebut. Yang artinya imunisasi itu adalah menanamkan imunisasi terhadap tubuh kita, mengimunkan ya. Dan yang ketiga yaitu pantai utara, Pulau Jawa, landai dan berombak tenang. Antonim kata tenang sesuai kalimat tersebut adalah A. Diam, B. Riuh, C. Bising, dan D. Gemuruh. Manakah yang tepat? Antonim. Oke, antonim itu adalah lawan kata. Dan kalau sinonim adalah persamaan kata. Karena yang dicari ini adalah antonim dari kata tenang, maka jawabannya adalah gemuruh. Kita bahas satu persatu. Diam itu antonimnya adalah kebisingan atau keributan. Ada yang riuh, antonimnya adalah aman, sepi, sunyi, hening, diam. Kemudian bising, antonimnya adalah diam, tenang, sepi. Kemudian yang gemuruh adalah tenang dan damai. Loh, yang bising juga tenang, Pak. Kenapa bukan C jawabannya? Karena di sini kita harus membaca soalnya. Karena berhubungan dengan ombak, berarti suaranya adalah gemuruh. Berbeda kalau bising. Bising itu biasanya suara knalpot,
suara mesin dan lain sebagainya, itu adalah busy. Berbeda kalau mbak itu suaranya bergemuruh seperti itu. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Warga yang tinggal di bawah bukit harus selalu waspada. Ancaman tanah longsor dapat terjadi kapan saja. Penyebab terjadinya tanah longsor diantaranya erosi dan hujan lebat. Selain itu, penebangan pohon secara liar. Oke, apa yang menyebabkan tanah longsor? Oke, yang A, yaitu hujan yang sangat lebat. B, penebangan pohon secara liar. C, erosi, hutan lebat, dan penebangan pohon secara liar. Dan D, erosi yang terjadi di lereng gunung hingga tanah terkikis. Oke, jawabannya cukup jelas, yaitu adalah C. Penyebabnya adalah erosi, hujan lebat, dan penebangan pohon secara liar. Nomor 5. Banyak faktor yang mempengaruhi globalisasi yang semakin mendunia. Faktor tersebut adalah perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya. Hal itu berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Terbentuknya pasar bebas adalah salah satu contoh aspek ekonomi. Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat A1, B2, C3, D4. Baik. Oke, mengingat kembali ya, kalau kalimat utama dalam suatu paragraf itu biasanya ada di awal atau di akhir paragraf. Terkadang di awal dan akhir paragraf. Ya, untuk anak-anak coba nanti kalau temu soal seperti ini, lihat dulu manakah yang merupakan kalimat utamanya, kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Oke, kita baca dulu dari awal. Banyak faktor yang mempengaruhi globalisasi semakin mendunia. Faktor tersebut adalah perkembangan teknologi dan lain-lain. Nah, ini juga cukup jelas ya. Kalau kalimat nomor 2 ini adalah kalimat penjelas. Karena menjelaskan faktor yang mempengaruhi globalisasi. Kemudian ditambah lagi dengan hal itu berpengaruh pada perubahan aspek kehidupan dalam masyarakat. Ini juga merupakan kalimat penjelas. Begitupun dengan kalimat nomor 4. Itu juga termasuk kalimat penjelas. Maka jawaban yang tepat adalah A. Kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nomor 6. Sampah plastik sulit terurai di tanah. Apabila dibakar dapat menimbulkan pencemaran dan gangguan pernapasan. Selain itu, sampah plastik dapat mencemari lingkungan. Itulah beberapa bahaya yang disebabkan dari sampah plastik. Ide pokok paragraf tersebut terdapat pada kalimat. Oke, tadi sudah mencari kalimat utama. Sekarang mencari ide pokok pada suatu paragraf. Caranya adalah anak-anak harus menemukan dulu kalimat utamanya dalam paragraf tersebut. Dan biasanya ide pokok itu berada di kalimat utama. Kalau kalimat utamanya ketemu, maka ide pokoknya pun ikut ketemu. Oke, kita bahas ya. Oke, sampah plastik sulit terurai di tanah. Apabila dibakar dapat menimbulkan pencemaran dan gangguan pernapasan. Selain itu, sampah plastik dapat mencemari lingkungan. Itulah beberapa bahaya yang disebabkan dari sampah plastik. Oke, ide pokok yang tepat adalah kantong plastik sulit terurai, B menyebabkan pencemaran udara, C plastik mencemari lingkungan, dan D beberapa bahaya sampah plastik. Jawabannya adalah yang D. Kenapa yang D? Di situ ada kata itulah. Itulah itu merupakan sebuah kesimpulan dari suatu hal ya. Di sini karena menjelaskan bahaya yang disebabkan oleh sampah plastik, maka kalimat penjelasnya ada di atasnya. Jadi kalimat sebelumnya cukup jelas ya. Kalau belum jelas gini, kalau misalkan ya paragraf ini merupakan paragraf induktif, itu adalah paragraf yang di kalimat utamanya di akhir paragraf. Nah, di akhir paragraf itu biasanya kalau kalimat utamanya di akhir paragraf itu biasanya menggunakan kata itulah. Kesimpulannya adalah biasanya seperti itu. Salah satu ciri dari kalimat induktifnya.
Selanjutnya nomor 7, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan melalui jarak jauh, online atau daring. Kegiatan guru kunjung rumah ditiadakan. Konsultasi belajar di sekolah juga ditiadakan. Semua itu dilakukan untuk mencegah penularan virus corona. Informasi tersirat berdasarkan teks adalah ini salah coret ya saya. Ini salah coret. Ya, jadi jangan tolong diabaikan, ini salah ketik. Oke, kemudian jawabannya ada A. Pembelajaran secara luring diadakan. B. Kegiatan belajar tatap muka mengalami penundaan. C. Konsultasi belajar secara daring dilaksanakan di rumah. D. Guru tidak dibenarkan melakukan kunjungan ke rumah. D. Informasi tersirat dari teks tersebut adalah jawabannya A. Pembelajaran secara luring ditiadakan. Ini juga cukup jelas sekali. Selanjutnya soal nomor 8, kita harus pandai dalam memanfaatkan kuota telepon seluler. Kuota pemberian orang tua bertujuan untuk memudahkan pembelajaran daring. Kuota jangan dihabiskan untuk bermain game online. Gunakan kuota belajar sebaik mungkin. Pernyataannya sesuai dengan isi teks tersebut adalah pernyataan yang sesuai, berarti ini adalah yang berasal dari paragraf yang di atas ya. Jangan keluar dari teks yang ada di atasnya ini. Yang A adalah menggunakan kuota pembelajaran sebaik mungkin. B. Tujuan pemberian kuota hanya untuk belajar. C. Game online merupakan kegiatan yang sia-sia. D. Pandai memanfaatkan fasilitas orang tua. Berarti pernyataan yang sesuai dari teks tersebut adalah A. Menggunakan kuota pembelajaran sebaik mungkin. Nomor 9 adalah Hendrik Mulyadi, nelayan di wilayah Pulau Lancang, melihat ombak yang cukup tinggi. Kemudian ia mendengar dentuman sangat keras. Setelah itu ia melihat puing berterbangan bersama dengan ombak yang tinggi. Ternyata ada pesawat jatuh. Itulah peristiwa yang disaksikan Hendrik Mulyadi pada Senin 11 Januari 2021. Jenis paragraf tersebut adalah A. Argumentasi, B. Deskripsi, C. Persuasi, dan D. Narasi. Ini jawabannya adalah narasi. Kita bahas satu persatu. Argumentasi itu adalah merupakan paragraf yang berisi dengan pendapat seseorang, yang mana nantinya membuat pembaca itu mengikuti hal yang diucapkan oleh narasumber tersebut. Kemudian yang B adalah menggambarkan suatu objek dengan rinci. Deskripsi itu biasanya menggambarkan suatu benda atau objek yang dapat dilihat oleh panca indera manusia dengan secara rinci. Kemarin sudah dipelajari di buku Ultra ya. Kita akan nanti belajar kembali dengan paragraf tersebut. Kemudian C, yaitu persuasi, adalah jenis paragraf yang mengandung ajakan untuk mempelajari suatu hal. Dan yang D adalah menceritakan suatu peristiwa. Nah, dari teks atas itu adalah menceritakan sebuah peristiwa terkait dengan pesawat yang jatuh oleh Hendrik Mulyadi, seorang nelayan. Oke, nomor 10, kita wajib menjaga kebersihan diri. Selain itu, gunakan masker bila keluar rumah. Mengonsumsi makanan bergizi dan buah juga penting. Semua itu lakukan untuk meningkatkan imun agar terhindar dari virus. Hal yang terjadi jika imun kita menurun adalah A. Mudah terkena virus. B. Kebal terhadap penyakit, tubuh lemah dan sakit. D. Stamina menurun dan sakit. Jawabannya adalah A ya, mudah terkena virus kalau imun kita tidak kita jaga. Bagaimana cara menjaga imunnya? Ya, tentunya dengan makanan bergizi dan buah itu sangat penting ya, dan terutama juga berolahraga. Oke, selama daring ini mungkin ya aktivitas anak-anak juga terlalu banyak di rumah, juga harus disambi dengan olahraga, kemudian makanan bergizi dan lain sebagainya, menjaga imun supaya tidak menurun gitu. Oke, selanjutnya kita membahas soal nomor 11. Ada dua teks yang berbeda.
Lalu kita diminta mencari persamaan kedua teks tersebut. Teks 1. Pembelajaran saat ini lebih banyak dilaksanakan secara daring, baik melalui Zoom, Google Meet, maupun Webex. Ada pula yang menggunakan fasilitas WhatsApp Group. Semua dilaksanakan untuk menyampaikan pesan kepada siswa agar siswa mendapat ilmu walau belajar di rumah. Teks yang kedua, pembelajaran di wilayah hijau bisa dilaksanakan secara luring. Guru dan siswa bisa bertatap muka langsung walaupun harus memperhatikan protokol kesehatan ketat, sehingga dapat membantu siswa yang kesulitan mengikuti pembelajaran secara daring. Hal ini dilakukan dengan tujuan pembelajaran tersampaikan. Oke, persamaan kedua teks tersebut adalah A. Cara, B. Waktu, C. Tujuan, dan D. Kegiatan. Manakah yang sama di antara kedua tersebut? Yaitu jawabannya adalah oke, kita baca dulu. Menyampaikan pesan, kemudian dilakukan dengan tujuan pembelajaran tersampaikan. Jadi di sini kedua teks ini membahas tujuan yang sama, yaitu untuk menyampaikan pesan kepada siswa. Jawabannya adalah C, tujuan. Soal yang nomor 12, di sekolah dasar cerdas diadakan piket penjaga UKS oleh dokter kecil. Mereka bertugas pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Hari Senin, Sari dan Rina piket. Hari Rabu yang piket adalah Rohmat, Kiki, dan Fatma. Hari Jumat, Soleh dan Agung piket. Putri piket bersama Rina. Sedangkan Bimo bertugas pada hari yang sama dengan Agung. Nama untuk melengkapi tabel A dan B secara berturut-turut adalah A. Putri dan Kiki, B. Bimo dan Putri, Rina dan Agung, dan D. Putri dan Bimo. Oke, jawabannya cukup jelas ya. Yang perlu dilakukan anak-anak dan yang cukup memahami teks yang ada di atas, baca dengan Jerman. Jadi jawabannya adalah D. Putri dan Bimo. Kita baca teks terlebih dahulu, baca cerita untuk soal nomor 13 sampai dengan 16, yaitu tentang kura-kura dan kera. Kera dan kura-kura bersahabat sudah lama. Mereka saling membantu satu sama lain. Jika kera membutuhkan bantuan, maka kura-kura pun akan membantu. Begitu juga jika kura-kura ada kesulitan, dia akan meminta bantuan kera. Pada suatu hari, kera dan kura-kura bertemu di tepi ladang. Yuk kita mengadakan lomba, seru kera. Lomba apa kera? Tanya kura-kura sambil berjalan mendekati kera. Lomba menanam pohon pisang, jawab kera. Siapa yang duluan berbuah dia pemenangnya. Kura. Setuju, jawab kura-kura. Agar lomba berjalan dengan adil, maka mereka mengundang ayam dan kupu-kupu untuk menjadi juri. Ayam dan kupu-kupu yang akan menentukan pemenang lomba tersebut. Saat matahari belum terbit, mereka sudah membawa bibit pisang. Mereka menanam pohon pisang yang dibawanya. Masing-masing yakin pohon pisang miliknya yang akan tumbuh berbuah. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tak terasa pohon pisang mereka semakin tinggi dan besar. Ayam dan kupu-kupu turut mengecek dan mengawasi dengan cermat. Lihat kura-kura, pohon pisangku lebih besar dari punyamu. Pasti aku yang akan menang, kata kera dengan sombong. Meski pohonku tak sebesar milikmu, tetapi siapa tahu akan berbuah lebih dahulu, jawab kura-kura. Selang beberapa minggu ternyata benar, pohon pisang kura-kura lebih dahulu berbuah. Perlombaan itu pun dimenangkan oleh kura-kura. Hadiah mahkota emas diberikan kepada kura-kura. Oke, sekarang kita akan menjawab soal nomor 13. Ajakan apa yang dilakukan kera pada kura-kura? Ini jawaban jelas sekali, yaitu A. Lomba menanam pohon pisang. Kemudian yang nomor 14, tokoh antagonis pada cerita tersebut adalah A. Kupu-kupu, kura-kura, C. Kera, dan D. Ayam. Antagonis adalah tokoh jahat ya, tokoh jahat atau tokoh yang tidak baik. Dengan protagonis adalah tokoh yang baik dalam sebuah cerita. Nah, untuk antagonis di sini adalah C, kera, karena kera merupakan tokoh yang sombong ya, tidak baik.
Nah, sombong itu adalah perilaku yang tidak baik. Selanjutnya nomor 15, latar waktu saat kera dan kura-kura akan berlomba adalah A. Pagi, siang, sore, D. Malam. Latar itu biasanya digunakan untuk mengetahui waktu, tempat, ataupun suasana. Tetapi dalam soal ini adalah latar waktu. Berarti latar waktunya antara pagi, siang, sore, atau malam. Bagaimana cara mencari latar waktunya? Ya tentunya anak harus baca dengan cermat. Kalau memang di cerita itu tidak disampaikan secara langsung, biasanya juga tersirat. Seperti contohnya, matahari mulai terbit, nah itu berarti di pagi hari. Matahari mulai terbenam, anak pulang sekolah, nah misalkan itu adalah latar waktunya sore hari. Maka latar waktu dan saat kura-kura dan kera akan berlomba itu yang tepat adalah pagi ya. Kemarin tadi di cerita juga ada membawa bibit pohon pisang di pagi hari. Jadi jangan terkecoh dengan menentukan latar waktu atau latar tempat atau tempat suasana atau yang lainnya. Kemudian yang nomor 16 adalah watak kera dalam cerita tersebut adalah A. Serakah, B. Pongah, C. Jahat, D. Pelit. Jawabannya adalah pongah. Pongah itu adalah sombong. Ya, serakah itu istilahnya tidak mau berbagi, egois. Kemudian jahat adalah tidak baik. Kemudian yang pelit itu adalah tidak senang berbagi dengan sesama. Jadi cukup jelas ya yang kalau jawabannya itu B, pongah atau sombong. 17, harga cabai sedang naik, sedangkan harga bawang merah sedang jatuh. Makna kias jatuh pada kalimat tersebut adalah A. Sedikit, B. Kurang, C. Turun, D. Rugi. Jawabannya adalah C. Turun. Makna kias itu sendiri adalah makna yang memiliki arti yang tidak sebenarnya, di mana seseorang harus menerka maksud dari kata tersebut. Ya, jadi cukup jelas karena di sini juga ada kalimat yang menyatakan bahwa sedangkan harga bawang merah sedang jatuh. Yang di sebelum kalimat itu ada kata naik. Jadi jika di persepsi kalimat yang tepat untuk makna kias jatuh adalah turun. Karena berhubungan dengan harga. Dan yang 18, setiap tanggal 30 September dikibarkan bendera setengah tiang. Makna simbol bendera setengah tiang pada kalimat tersebut adalah A. Menyerah, B. Berkabung, C. Kemerdekaan, D. Bahaya kebakaran. Yang tepat jawabannya adalah berkabung. Nah, makna simbol ini adalah diartikan sebagai sebuah tanda atau kata yang menunjukkan sebuah ide, objek, atau hubungan antara suatu benda. Nah, filosofi bendera setengah tiang ini bagi banyak bangsa di dunia dianggap sebagai simbol duka, kehilangan, terkadang disertai dengan rasa hormat atau bahkan kesedihan yang mendalam misalkan lantaran terjadinya tragedi yang hebat. Yang 30 September itu tragedi G30 SPKI. Jadi untuk mengenang jasa pahlawan yang sudah berjuang di itu. Selanjutnya nomor 19. Perhatikan teks berikut ini. Pelayanan kantor pos setiap hari Senin sampai Sabtu. Hari Senin sampai Jumat buka pukul 8 sampai dengan 14.30. Sedangkan Sabtu pukul 7.30 sampai dengan 12. Pelayanan meliputi pengiriman paket, wesel pos, pembayaran listrik, pulsa air, dan lain-lain. Simpulan dari teks tersebut, nah ini anak harus menyimpulkan manakah istilah yang tepat dalam pilihan dua ini. A. Pelayanan hari Senin, Jumat pukul dan Sabtu. B. Pelayanan hari Senin dan sebagainya. Dan jawaban yang benar adalah yang B. Pelayanan hari Senin, Jumat pukul 8 sampai dengan 14.30, sedangkan Sabtu jam 7.30 sampai dengan 12. Cukup jelas ya, kalau yang ini soal juga cukup mudah.
Oke, selanjutnya nomor 19. Perhatikan teks berikut ini. Pelayanan kantor pos setiap hari Senin sampai Sabtu, hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 14.30, sedangkan Sabtu pukul 7.30 sampai pukul 12. Pelayanan meliputi pengiriman paket, wesel pos, pembayaran listrik, pulsa, air, dan lain-lain. Simpulan teks berikut adalah A. Pelayanan hari Senin Jumat pukul 8.13.30, sedangkan Sabtu 07.30 sampai dengan 12, dan B. Pelayanan hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 14.30, sedangkan Sabtu 7.30 sampai dengan pukul 12. C. Khusus hari Jumat, pelayanan kantor dilayani pukul 8 sampai dengan 12, dan D. Pelayanan kantor pos hari Senin sampai Jumat mulai pukul 7.30 sampai 14.30. Manakah yang benar? Maka kesimpulan yang tepat untuk teks tersebut yaitu B. Ya, ini cukup mudah soalnya. Jangan sampai terkecoh dengan soal yang mudah seperti ini. Oke, untuk yang nomor 20, karena soalnya itu mengikuti nomor 20 sampai dan 23, maka akan Pak Putra bahas di video selanjutnya. Selamat belajar dan terus semangat. Jangan sampai kendor karena bentar lagi anak-anak semua menghadapi ASPD, ya. ASPD itu nanti digunakan untuk mencari SMP sebagai standarisasi yang diadakan oleh daerah Kota Jogja tentunya. Dan ingat selalu jaga kesehatan dengan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, dan selalu taati protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun anak berada, jangan sampai terlena. Ya, sekian dari Pak Putro. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk anak-anak semua dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bahas di video selanjutnya.